Oke, jadi kemarin di Turki aku transplantasi rambut 4 bulan yang lalu dan eh, progresnya sekarang udah lumayan kelihatan gitu kan. Nih, kalau teman-teman pemirsa insert lihat postingan di sosmed aku itu yang pas banget baru selesai itu pasti udah beda banget gitu kan, itu bener-bener yang botak banget, nggak ada rambutnya sama sekali daerah sini. Terus di sini juga masih tipis karena memang sudah dipindahin dari belakang ke depan gitu, tapi sekarang ini udah tebel dan ini udah kembali tebel juga gitu. Gimana sih Kak cara merawatnya setelah 4 bulan yang lalu? Ya, jadi setelah 4 bulan yang lalu, mulai dari bulan kedua gitu, aku udah diizinkan sama dokter di sana untuk melakukan treatment gitu. Treatmentnya itu adalah PRP dan memang harus sih gitu kan, karena beberapa kasus temen yang sudah pernah ditransplantasi, lalu di Jakarta nggak ngelanjutin tindakan setiap 1 bulan sekali untuk di PRP hair itu hasilnya tuh kurang maksimal gitu. Makanya ya selain serum, sampo khusus, sama oil-oil rambut yang setiap pagi dan malam dipakai, itu perlu juga gitu kan, pergi ke klinik gitu kan yang ada treatment PRP hairnya itu untuk memperkuat akar rambut dan kayak meregenerasi meregenerasi rambut lagi gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri nih Mm-mm. Kak, dalam sebulan berapa kali dan untuk keramasnya itu ada nggak sih kayak 2 hari sekali kah atau sehari 3 kali kah atau bagaimana? Nah, jadi kalau sebulan awal after transplantasi itu memang itu sangat-sangat dijaga banget gitu kan, kayak mungkin luka kan ini kan kayak diambil dicabut gitu kan, pakai alat terus dimasukin ke sini dengan dilubangin dulu kan. Jadi itu proses itu memang panjang gitu. Jadi banyak luka, itu harus benar-benar dijaga. Makanya pada saat 1 bulan pertama itu keramasnya pun cuma cukup kayak digini doang nih, kayak digini aja nih, digini terus dikasih foam khusus, didiemin dulu baru diginin aja ada sampo khususnya. Nah tapi kalau sekarang sih udah bebas, udah kayak udah sampo kayak biasa aja, kayak gitu gitu aja sih sekarang mah. Kalau keramasnya dalam seminggu berapa kali? Nah, karena rambut aku itu kan berminyak gitu kan. Jadi dokter itu menyarankan untuk kayak sehari itu harus harus keramas terus gitu kan. Apalagi habis berolahraga itu sehari pun bisa 2 kali. Kalau kasus rambutnya kayak aku nih yang berminyak, yang banyak ketombean kayak gitu-gitu, yang kayak kulit mati tuh gitu. Kayak gitu tuh bisa bisa sehari itu bisa 2 kali. Hindari keringet menempel di kulit kepala. Tapi kalau kalau kulit kepala normal itu beda lagi ya gitu kan, beda lagi. Tapi kalau sekarang kasusnya kayak gini terus misal kulit kepala normal itu sih cukup sehari sekali aja. Tapi Selama 4 bulan Mm-mm. perubahannya udah berapa persen? Nah, Baik tumbuhnya apa? nah aku di sini aku tuh nggak ada foto yang sebelum yang sebelum dan after banget transplant gitu kan, karena kehapus foto-foto gitu kan, tapi bisa lihat di sosmed postingan sekitar bulan Agustus itu tuh eh, ya beda jauh sih gitu kan. Ini tuh anggap aja kayak orang habis dibotakin terus baru numbuh kan, baru tumbuh sedikit nih, baru 4 bulan ya, mungkin nanti 4 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ya udah lebih panjang lagi gitu. Jadi makin pede kan? Wah, pede banget deh. Jadi awet muda 10 tahun lebih muda atau bahkan 15 tahun lebih muda. Ini rambut aku waktu SMA begini loh. Nih, begini Tapi makanya. kenapa? 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 Karena hormon kali ya. Oh, Kalau aku suka lihat tayangan FTV aku yang zaman-zaman dulu tuh, kayak kemarin tuh pas malam tahun baru kebetulan ada tuh di tengah malam. Ini gila ya, rambut gue ternyata dulu begitu ya gitu kan. Hah, ternyata ini jauh banget sih, emang bener-bener jauh banget. Jadi bukan ngerubah ya, tapi mengembalikan gitu. Karena banyak orang apalagi di sosmed yang tau lah gitu kan, mereka-mereka komennya kayak gimana. Nggak ngerubah, jadi menumbuhkan kembali dengan cara rambut asli gitu kan, bukan rambut orang, bukan rambut palsu, bukan extension, bukan apa gitu. untuk biayanya sendiri tuh Kak, range-nya aja nggak apa-apa. Range-nya Sekitar berapa sampai berapa? aku bandingin sama di Jakarta ya. Jakarta itu hampir seratusan. Aku udah nanya langsung. Di sana itu nggak nyampe 50 udah sama hotel Oke. gitu. Kalau memang dapat kalau dihilangkan hotel itu cuman nggak nyampe 40. Oh, Berarti kan itu kan 60% lebih murah daripada di Indonesia, dan dapat dokter yang memang udah expert, udah pengalamannya tinggi banget gitu, dan kelasnya udah kelas internasional, yang pasiennya itu bukan cuma dari lokalnya Turki aja tapi dari
apa namanya, dari internasional juga kayak gitu. Tapi harus kontrol lagi ke Turki nggak sih? Nggak perlu kontrol lagi ke Turki, cukup treatment di sini aja. Dan kalaupun misalnya mau kontrol, mungkin aku bisa kontrol online aja sih, via via apa, dicek aja perkembangannya kayak gimana, ada kendala atau apa gitu. Nah, untuk sebulan sekali kan Mm-mm, kakak bilang kalau kakak ada perawatan sebulan sekali. Nah, itu mm-mm. untuk sebulan sekali sendiri tuh ada biaya berapa tuh kak? Di range berapa? Nah, kalau yang untuk treatment PRP hair ini yang aku lakuin di Klikos ini, masih terbilang ya, ya maksudnya untuk, karena aku butuh banget gitu kan, jadi ya bela-belain ya 1.200.000-an lah untuk yang suntik-suntik kayak tadi tuh gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk mencegah, maksudnya buat teman-teman yang masih rambutnya tuh baru-baru tipis gitu kan, belum rontok, belum mundur banget, itu bagus juga gitu, karena nanti eh, bikin tebel lagi. Cuman kalau kasusnya yang kayak saya gini, yang udah bener-bener mundur, udah licin banget, udah nggak ada sama sekali daerah sini sama sini, itu memang harus ditanam dulu, nanti baru di PRP hair yang tadi aku lakuin gitu. Berarti ada budget khusus ya. Ya mau nggak mau harus dikhusus-khususin gitu, karena nggak pede sumpah beneran 2021 gitu kan, aku nggak pede banget, ngerasa udah parah banget nih. Kalau kalau bisa di zoom tuh sebenarnya nih ya, tuh yang di sini tuh udah beda banget nih, udah jaraknya nih, tuh bisa lihat kan jarak rambut mana yang baru numbuh sama yang enggak kan. Nah itu tuh aku nggak bisa diginiin, nggak bisa gini, jadi aku tuh kalau syuting tuh selalu diturunin gitu kan, sesekali pengen diapain gitulah modelnya kan, itu nggak pede banget. Aku coba akhirnya ya udahlah, kayaknya mesti ditransplant deh, habis itu baru di treatment rutin setiap bulan di Jakarta gitu. Nah, sekarang kan udah pede, udah makin ganteng nih kak. Untuk pasangan gimana jadi? Tetep ya, ujung-ujungnya ya. Untuk pasangan sendiri berarti udah mulai mencari nih dok. Eh, Kan udah pede banget nih sekarang. berarti kalau misalnya nyarinya umur 20-an masih oke ya. Oh, oke. Bismillah, Beda doain. tipis ya Ya kak beda berarti. tipis lah, kan udah rambutnya udah turun ke sini, nggak ke sini. Doain aja semoga tahun ini, amin ya robbal alamin. Apalagi tadi berapa hari lagi nih ya, tanggal 8 aku mau berangkat umroh lagi. Aku berdoa, ya Allah dapatkanlah segera. Tapi ada pantangan-pantangan makanan nggak sih biar sebulan cepat per treatmentnya? sebulan pertama iya, karena prosesnya masih banyak luka, dan mungkin kayak ibaratnya kayak kita nanam pohon terus belum kering, jadi kan harus bener-bener dijaga. Jadi nggak boleh, kalau yang naik motor nih ya, nggak boleh pakai helm, nggak boleh pakai topi, nggak boleh kena angin kenceng tuh pak, bahaya yang kena angin kenceng takutnya buar terbang. Nggak boleh makan pedes karena menimbulkan keringat yang ada, nanti porinya ngebuka, dia rontok lagi. Tapi kalau sekarang sih udah oke. Udah hidup lah kesannya. Iya udah. Nah kak, Nanti kalau udah numbuh setahun lagi, nanti kita wawancara lagi ya. kakak kan tadi bilang tanggal 8 mau umroh. Mm, mm, mm. Mau berdoa untuk pasangan insya Allah tahun ini. Amin, Nah, amin. emang apa sih kriterianya kak? Ada Ya kriteria khusus gak sih? kalau udah usia aku sih kayaknya untuk ngebahas kriteria apa ini itu kayaknya udah lewat deh. Maksudnya yang secara general aja sih, yang baik, yang ya maksudnya yang baik, yang dan mau serius gitu loh, yang memang mengerti, eh mengerti mengerti kalau nanti tuh hidupnya tuh ya bersama orang yang selama ini gak kenal, jadi pasti ada apa ya, kayak ada resikonya apa, ada enak dan gak enaknya, itu harus udah bisa dilewatin, yang harus mengerti ke arah situ gitu. Tapi udah ada yang dekat mungkin di tahun ini. Kan baru mau berdoa yang kemarin udah ada nggak agak. Coba Oh, buka filenya, insert yang tahun lalu, siapa tuh yang gagal. ya oke deh. Hmm, Terima kasih. sama-sama.